Fadilah Mansor, sosok yang selama ini hidup dalam bayangan kesedihan dan kepedihan, akhirnya berani memecah kesunyian yang menyelubungi hatinya sejak kehilangan suami tercinta, Dato' Ar-Rahman Hassan. Kehilangan itu bukan sekadar kehilangan seorang pasangan, tetapi juga kehilangan teman, penopang jiwa, dan cahaya yang selalu menerangi lorong gelap kehidupannya. Selama bertahun-tahun, Fadilah menahan rasa sakitnya, menelan air mata dalam diam, dan menahan deru rindu yang mengoyak hatinya setiap kali menyebut nama suaminya. Namun, pada suatu hari yang sunyi, di hadapan kamera dan sorotan dunia, ia berdiri dengan wajah yang dipenuhi keberanian dan kesedihan yang mendalam, mengangkat suaranya untuk menceritakan kisah yang selama ini terkubur di balik senyuman yang dipaksakan. Setiap kata yang terucap dari bibirnya terasa seperti aliran darah yang menembus keheningan. Setiap cerita tentang Dato' Ar-Rahman Hassan mengalir dengan kehangatan dan kepedihan yang membakar hati penonton. Tubuh Fadilah kini semakin lemah, dipenuhi penyakit yang datang satu persatu, seperti pengingat akan ketidakabadian hidup. Sendi-sendinya mulai kaku, langkahnya mulai goyah, dan malam-malamnya dipenuhi derita yang tak terlihat oleh mata orang lain. Namun, di balik tubuh yang rapuh itu, jiwa Fadilah tetap tegar, dan semangatnya untuk terus bercerita tentang cintanya, tentang kehilangan yang tidak dapat dihapuskan, tetap membara seperti api yang tak pernah padam. Ia tidak hanya menahan sakit secara fisik, tetapi juga menanggung beban emosional yang seakan menekan setiap inci tubuhnya. Dalam setiap detik yang berlalu, setiap napas yang diambilnya, Fadilah mengajarkan kepada dunia tentang keberanian yang sejati. Keberanian untuk tetap hidup, untuk tetap mengingat, dan untuk tetap memancarkan cahaya meski dalam kegelapan paling pekat. Kisahnya bukan hanya tentang kesedihan, tetapi tentang kekuatan yang lahir dari luka. Dalam setiap tetes air mata yang jatuh, ada doa dan pengorbanan yang tak terucapkan. Dalam setiap senyuman yang masih mampu tersungging, ada kepedihan yang disembunyikan dengan martabat seorang wanita yang telah melalui badai kehidupan. Fadilah Mansor, dengan tubuh yang semakin rapuh dan penyakit yang kian merayap, berdiri sebagai simbol cinta yang tak pernah mati, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan keberanian yang melampaui batasan manusia biasa. Suaranya yang pecah ketika berbicara tentang masa lalu, tentang suami yang tiada, terasa bagai gema yang menghantui setiap sudut ruang, membangkitkan rasa empati, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam dalam hati mereka yang mendengarnya. Setiap cerita yang ia bagikan tentang kehidupan bersama Dato' Ar-Rahman Hassan, tentang tawa yang pernah mereka bagi dan tangis yang mereka tanggung bersama, bukan hanya sekadar kenangan, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Fadilah mengingatkan dunia bahwa cinta sejati tidak akan hilang meski jasad telah tiada, bahwa keberanian untuk membuka hati meski terluka adalah bentuk kemuliaan yang paling agung, dan bahwa tubuh, walau dipenuhi penyakit dan penderitaan, tidak mampu membatasi semangat seorang jiwa yang penuh cinta dan keberanian. Saat Fadilah menyentuh topik penyakitnya yang kian menumpuk, penonton seakan bisa merasakan setiap denyut sakit yang ia tahan, setiap desah napas yang berat, dan setiap rasa lelah yang membebani tubuhnya. Tetapi, justru dalam kelemahan itu, terdapat kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari pengalaman hidup, dari rasa kehilangan yang mendalam, dan dari tekad untuk tetap berbicara, tetap hadir, dan tetap menginspirasi orang lain meskipun dunia terasa gelap dan tak menentu. Fadilah Mansor berdiri di persimpangan antara kenangan dan kenyataan, antara cinta yang abadi dan tubuh yang rapuh, memandang masa depan yang penuh ketidakpastian dengan mata yang menyimpan ribuan cerita. Suaranya yang tegas namun lembut, kata-katanya yang syarat emosi namun teratur, menciptakan narasi yang menawan, memikat setiap hati yang mendengar,
dan membawa mereka masuk ke dalam dunia yang penuh kesedihan namun tetap mulia. Ia bukan sekadar seorang aktris yang terkenal, tetapi seorang wanita yang menjadi simbol ketabahan, keberanian, dan kemanusiaan sejati. Dalam setiap kata yang ia ungkapkan, ada aroma kehidupan yang tak tergantikan, ada rasa sakit yang diubah menjadi kekuatan, dan ada pesan yang melampaui kata-kata, menembus hati siapapun yang bersedia mendengarkan. Di pagi yang sunyi, Fadilah Mansor duduk di tepi jendela rumahnya yang sunyi, menatap cahaya matahari yang merayap lembut di lantai kayu yang hangat. Setiap sinar menyentuh wajahnya yang mulai menampakkan garis-garis usia, membawa kilas balik memori yang terkubur selama bertahun-tahun. Ia menggenggam secangkir teh hangat, tangan yang dulu lincah kini gemetar sedikit akibat radang sendi yang terus menyerang, namun matanya tetap tajam, penuh kesadaran, seakan menahan cerita yang belum terucap. Bau teh yang hangat itu memunculkan kenangan akan Dato' Ar-Rahman Hassan. Bagaimana ia selalu tersenyum saat Fadilah menuangkan teh untuknya. Bagaimana suara lembutnya menenangkan malam yang panjang dan sepi. Setiap langkah Fadilah di rumah terasa berat, seperti membawa beban dunia yang tak terlihat. Karpet yang lembut di lantai ruang tamu menjadi saksi bisu dari tiap langkahnya, dari kerut dahi yang muncul setiap kali ia menunduk untuk memungut sesuatu, hingga bisikan lirihnya saat membaca surat-surat lama yang tersimpan rapi di meja kayu antik. Surat-surat itu penuh tinta yang memudar, kata-kata cinta yang tak pernah kehilangan maknanya, namun kini terasa pahit karena Dato' Ar-Rahman Hassan tidak lagi ada di sisi. Dalam hening, ia membiarkan diri menangis, tetapi tangis itu tidak berlebihan. Itu adalah air mata yang membentuk jembatan antara kenangan dan kenyataan, antara kehidupan yang lalu dan kehidupan yang kini ia jalani sendiri. Di kamar tidurnya, Fadilah membuka laci yang berisi foto-foto lama. Gambar suaminya tersenyum lebar, foto keluarga yang penuh tawa, dan potret Fadilah sendiri saat muda, bercahaya dan berani menghadapi dunia. Ia menyentuh setiap foto dengan jari-jari yang kini mulai kaku, merasakan tekstur kertas dan tinta, seakan menyentuh jiwa mereka yang sudah tiada. Setiap detil kecil, kerutan di sudut mata suaminya, rambut yang mulai memutih, senyum yang tidak pernah pudar, membuat ingatannya hidup kembali. Penonton yang membaca kisahnya seolah ikut merasakan hangatnya kenangan itu, merasakan kehilangan yang dalam, dan ikut terlibat dalam setiap langkah Fadilah di perjalanan hidupnya. Namun, kehidupan Fadilah tidak hanya diwarnai kesedihan. Di dapur, aroma masakan yang ia buat sendiri, sup ayam yang lembut, nasi yang hangat, dan sayur yang penuh warna, menjadi simbol perlawanan terhadap rasa sakit dan penyakit yang terus menyerang tubuhnya. Setiap kali ia menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri, gerakan tangannya yang gemetar dan perlahan menunjukkan keberanian dan ketekunan yang luar biasa. Bahkan dalam penyakit, ia tetap mampu menciptakan kehangatan, sebuah ritual sederhana yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Anak-anaknya, meski kini dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, selalu bisa merasakan cinta yang tersirat dalam setiap hidangan itu, seolah Dato' Ar-Rahman Hassan masih hadir di ruang itu melalui aroma dan rasa yang ditinggalkan Fadilah. Dalam malam-malam panjang, ketika kesepian terasa paling pekat, Fadilah duduk di kursi goyang kesayangannya, menatap langit melalui jendela kamar. Suara angin yang berdesir, bayangan pohon yang menari di tembok, dan cahaya bulan yang memantul di lantai kayu membentuk simfoni kecil yang menenangkan sekaligus menusuk hati. Ia berbicara sendiri, berbisik kepada dunia dan kepada suaminya, menceritakan hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari, cerita tentang tubuhnya yang semakin rapuh, sendi yang kaku, sakit yang kadang tak tertahankan,
Tapi dalam setiap kata itu, ada keberanian yang menggetarkan, keberanian untuk tetap hadir, untuk tetap memelihara kenangan, dan untuk tetap hidup, meski dunia terasa kosong. Setiap gerakan Fadilah, sekecil apapun, menjadi narasi yang hidup. Sentuhan lembut pada kain, membuka buku harian, memindahkan vas bunga dari satu meja ke meja lain, atau menyalakan lampu di malam yang gelap. Semua itu memberi kesan bahwa kehidupan tetap berjalan meski tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Penonton yang mengikuti kisahnya bisa merasakan denyut kehidupan itu, bisa membayangkan gemetar tangannya saat memegang vas bunga, merasakan sakit yang membatasi gerakan, tetapi juga melihat keteguhan yang terpancar dari matanya. Semangat yang menolak untuk padam. Dan ketika Fadilah memandang foto terakhir Dato' Ar-Rahman Hassan di meja samping tempat tidurnya, bibirnya tersenyum tipis, mata yang berkaca-kaca menatap jauh ke masa lalu. Ia berbicara dengan suara lembut, hampir seperti nyanyian yang hanya didengar oleh angin malam, menceritakan kisah cinta yang abadi, kesedihan yang tak pernah hilang, dan keberanian yang tak ternilai. Tubuhnya mungkin terus melemah, penyakit mungkin semakin banyak datang, tetapi jiwanya tetap hidup, penuh warna, dan mempesona. Setiap detil kecil, sentuhan, aroma, suara, dan cahaya membangun Fadilah Mansor menjadi sosok yang nyata di mata pembaca. Mereka tidak hanya menyaksikan kisahnya, tetapi ikut merasakan kehidupan yang ia jalani. Ikut merasakan sakit, rindu, dan keberanian yang terpancar dari setiap gerak dan kata. Fadilah bukan hanya seorang aktris. Ia adalah simbol manusia yang menghadapi kehilangan, penyakit, dan kesepian, namun tetap mampu menyalakan api semangat dalam kegelapan yang paling pekat. Dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap kata yang ia ucapkan dalam hati, ia mengundang dunia untuk masuk, merasakan, dan menjadi bagian dari kisahnya, tanpa pernah memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Fadilah Mansor duduk di sudut ruang tamu yang remang, hanya diterangi oleh cahaya lampu temaram yang memantul di dinding dengan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Ia menatap vas bunga yang tampak seperti diam dalam keheningan. Namun entah mengapa, Fadilah merasa seakan bunga-bunga itu berbicara padanya, mengirimkan bisikan-bisikan lembut tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap kelopak yang mulai layu seperti mengingatkan akan ketidaksempurnaan hidup, tetapi juga keindahan yang masih tersisa meski waktu terus berjalan. Dalam diam itu ada rasa rindu yang menekan dadanya, tetapi tidak ada air mata yang jatuh, hanya napas yang panjang dan suara detak jantung yang bergema di telinganya, seperti rahasia yang hanya ia dan dunia yang sepi ini ketahui. Terkadang Fadilah mendengar langkah-langkah samar di koridor, seolah-olah Dato' Ar-Rahman Hassan masih berjalan di rumah ini, mengagetkan hatinya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap kosong ke pintu, dan bayangan gelap seakan bergerak, mengingatkannya pada malam-malam ketika mereka berdua duduk berdua, membicarakan hal-hal yang sederhana, tetapi syarat makna. Namun ketika ia melangkah mendekat, tidak ada siapapun, hanya udara dingin yang merayap di kulitnya, membawa aroma kenangan yang manis dan pahit sekaligus. Penonton yang membaca kisah ini dapat merasakan misteri itu. Apakah itu hanyalah imajinasi Fadilah? Ataukah bayangan suaminya masih benar-benar hadir, diam-diam mengawasi dan menyentuh hatinya? Di meja samping tempat tidur, sebuah kotak kayu tua tersimpan, tertutup rapat. Fadilah jarang membukanya, tetapi setiap kali matanya memandang kotak itu, ada dorongan aneh dalam hatinya. Dorongan untuk membuka, untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, meski ada ketakutan yang menghantuinya. Kotak itu berisi benda-benda kecil yang dulu dimiliki Dato' Ar-Rahman Hassan, beberapa surat yang belum sempat ia baca, dan beberapa foto
yang membuat jantungnya bergetar saat disentuh. Fadilah tahu bahwa membuka kotak itu akan menghadapkan dirinya pada kenangan yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung. Tetapi rasa ingin tahu yang membara membuatnya selalu tergoda. Penonton ikut merasakan ketegangan itu, menahan napas, bertanya-tanya apakah ia akan membuka kotak itu dan apa yang akan ditemui di dalamnya. Sebuah rahasia yang selama ini disimpan, atau hanya hampa yang menyakitkan. Tubuh Fadilah semakin melemah. Penyakit demi penyakit datang silih berganti, tetapi jiwanya tetap tajam, penuh kesadaran. Kadang ia merasakan nyeri yang menusuk tulang belakangnya, tetapi matanya tetap bersinar saat menatap jendela, menunggu sesuatu yang tak pasti. Di luar, hujan turun dengan deras, menciptakan simfoni alam yang seakan ikut menangis bersama hatinya. Ia mendengar suara tetes hujan yang menimpa genting, lalu daun-daun yang bergoyang diterpa angin, seolah berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah kehilangan. Fadilah mendengar setiap suara itu dengan penuh perhatian, mencoba menangkap pesan-pesan yang tersirat, percaya bahwa dunia selalu memberi tanda meski ia sendirian. Pada malam lain, Fadilah menyalakan lilin di ruang tamu dan cahaya api yang bergetar memantul di wajahnya, menyoroti keriput dan bekas luka yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Ia berbicara pada bayangan yang menari di dinding, bercerita tentang rasa sakit yang tak terlihat, tentang kerinduan yang tak pernah berkurang, dan tentang tubuhnya yang kian rapuh. Suara Fadilah bergetar, kadang lirih, kadang nyaris tak terdengar. Tetapi setiap kata terasa mengikat penonton pada dunia batinnya, membuat mereka ikut merasakan setiap ketakutan, setiap kehangatan, dan setiap rahasia yang tersimpan di balik mata yang selalu menatap jauh. Fadilah juga memiliki kebiasaan aneh. Ia sering menulis di buku harian yang sama setiap malam, tapi selalu membiarkan beberapa halaman kosong. Ada kalanya ia mulai menulis, lalu berhenti, seakan kata-kata itu terlalu berbahaya untuk diungkapkan sepenuhnya. Penonton merasa penasaran, apa yang ia sembunyikan? Apakah rahasia itu tentang suaminya, tentang dirinya sendiri, atau tentang sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata? Misteri itu tetap menggantung di udara, memaksa pembaca untuk ikut bertanya, ikut merasakan ketegangan yang sama, dan ikut menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Di beberapa sudut rumah, benda-benda yang tampak sepele menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Jam tua yang berdetak lambat, tirai yang bergerak diterpa angin malam, vas yang retak di bagian pinggirnya, dan buku-buku yang tersusun rapi tetapi berdebu. Setiap benda itu membawa cerita, menghidupkan kenangan, dan menimbulkan rasa ingin tahu siapa yang menempatkannya di sana, apa makna setiap retakan, dan apakah ia menunggu Fadilah untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Penonton yang membaca kisah ini seakan bisa masuk ke rumah itu, merasakan udara yang lembab, aroma hujan, dan detik-detik yang penuh misteri, sehingga mereka bukan hanya menyaksikan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan Fadilah. Fadilah Mansor, dengan tubuh yang semakin rapuh dan penyakit yang datang silih berganti, tetap menebarkan aura yang memikat. Ia bukan hanya seorang wanita yang berduka, tetapi juga makhluk yang hidup di antara nyata dan tak nyata, di antara ingatan dan bayangan, membawa dunia dan penonton ke dalam pusaran emosi yang tak pernah selesai. Setiap langkahnya, setiap kata yang ia ucapkan, setiap tatapan yang dilemparkan pada objek-objek di sekitarnya, membawa pesan yang ambigu dan menggantung, membuat siapapun yang membaca merasa bahwa mereka baru saja memasuki dunia yang penuh teka-teki, sebuah dunia di mana kesedihan dan keindahan, cinta dan kehilangan, keberanian dan keraguan, semuanya bercampur menjadi satu. Disinilah Fadilah Mansor, seorang wanita yang terus berbicara, terus hidup, terus menghadapi misteri hidupnya sendiri,
dan membiarkan dunia menebak-nebak, bertanya-tanya, dan terpesona oleh kisah yang tidak pernah selesai ini. Setiap detik, setiap napas, setiap bayangan, seolah memintanya untuk tetap menahan rahasia, tetap menahan cerita, sehingga rasa penasaran tetap hidup, tidak pernah padam, dan terus menarik hati penonton masuk lebih dalam ke labirin emosi yang tak terpecahkan. Malam itu, Fadilah Mansor duduk di beranda rumah. Selimut tipis menyelimuti tubuhnya yang mulai rapuh, sementara angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar samar, tetapi ia tidak bergerak, hanya menatap gelapnya langit dengan mata yang bercahaya lembut, seakan mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat. Bayangan pohon bergoyang di halaman, membentuk pola-pola yang aneh, seolah menari mengikuti denyut hatinya yang tak menentu. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ingatan datang silih berganti. Tawa Dato' A. Rahman Hasan, langkah-langkah ringan di rumah, percakapan sederhana yang kini terasa terlalu mahal untuk dikenang. Tangan Fadilah menyentuh meja kecil di sampingnya. Di atasnya, terdapat foto suaminya yang tersenyum hangat, buku harian yang tak pernah selesai ditulis, dan sebuah kotak kayu kecil yang selalu menarik perhatiannya. Ia ingin membuka kotak itu, ingin melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, tetapi hati kecilnya menahan. Ada rasa takut yang tak dapat dijelaskan, seolah rahasia di dalam kotak itu akan mengubah segalanya, atau mengungkap sesuatu yang selama ini lebih nyaman tetap tersembunyi. Ia menatap kotak itu lama sekali, dan penonton yang mengikuti kisahnya merasakan ketegangan itu, merasakan bisikan misteri yang seolah menembus setiap lapisan ruang di sekitarnya. Di dalam rumah, jam tua berdetak perlahan. Setiap detik terdengar lebih berat, lebih panjang, membawa rasa hampa sekaligus rasa penasaran yang tidak pernah berhenti. Fadilah berdiri perlahan, menahan rasa sakit di punggung dan lututnya, lalu melangkah ke kamar, di mana tirai tipis bergerak diterpa angin. Cahaya lampu jalan di luar menciptakan bayangan yang memanjang di lantai kayu, membentuk pola-pola yang seakan berbicara padanya. Ia tersenyum tipis, merasa seolah ada tangan yang menuntunnya, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan-bayangan itu, misteri yang tetap menggantung di ruang dan waktu. Terkadang, Fadilah berbicara sendiri, atau setidaknya begitu yang terlihat. Suaranya lembut, nyaris berbisik, menceritakan hal-hal kecil yang dialami sepanjang hari. Aroma teh hangat, rasa sakit yang menusuk tulang, gemetar tangan saat memegang vas bunga. Kata-katanya terasa seperti mantra, mengikat ruang dan waktu, membawa pembaca masuk ke dalam kehidupan yang penuh detail, sehingga mereka seolah bisa merasakan getaran tubuhnya, aroma hujan di halaman, dan denyut rasa yang menahan tangis. Dalam bisik-bisik itu, ada rahasia yang tidak pernah sepenuhnya terungkap, hanya tersirat, membiarkan pembaca bertanya-tanya. Apa yang Fadilah rasakan sebenarnya? Apakah ia benar-benar sendirian? Atau ada sesuatu atau seseorang yang tetap hadir di dekatnya? Meski tak terlihat, di dapur, aroma makanan yang ia buat sendiri masih tersisa di udara. Sup ayam yang lembut, nasi yang hangat, dan sayur yang segar menjadi pengingat kehidupan sederhana yang tetap berlangsung meski hati merindukan sesuatu yang hilang. Fadilah menatap piring yang kosong, lalu menatap keluar jendela, ke malam yang mulai pekat, seakan menunggu tanda yang tak pernah datang. Penonton bisa merasakan ketegangan itu, rasa penasaran yang membakar. Apakah malam itu akan membawa pesan, kenangan, atau sekadar kesunyian yang lebih dalam lagi? Setiap gerakan Fadilah, sekecil apapun, seperti percikan kehidupan yang tetap menyala meski tubuhnya lemah. Ia menyisir rambut yang mulai memutih di cermin, mengelap debu di rak buku, dan menata kembali bunga yang layu di vas tua.
Setiap detail itu bukan sekadar rutinitas, tetapi ritual yang hidup, menceritakan tentang ketekunan, keberanian, dan kerinduan yang tak pernah benar-benar padam. Dalam gerakan-gerakan kecil itu, penonton bisa membayangkan setiap sensasi, gemetar tangan, sakit di sendi, aroma bunga, desah napas, seolah ikut merasakan kehidupan yang rapuh namun mempesona. Terkadang, Fadilah duduk di tepi jendela, memandangi malam yang gelap, dan berbicara dengan bayangan-bayangan di dinding. Ia menceritakan hal-hal yang bahkan tidak berani ia tulis di buku harian, rahasia yang hanya ada antara dia dan dunia. Ada tawa yang terpendam, ada tangis yang tak pernah jatuh, ada cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti benang halus yang mengikat waktu, membentuk pola misterius yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Di luar, suara angin, hujan yang merintik, dan dedaunan yang bergoyang menjadi bagian dari simfoni kehidupan Fadilah. Ia berdiri, memegang vas bunga, menatap langit malam, dan untuk sesaat, seolah ada sesuatu yang menjawab tatapannya. Suara yang lembut, bisikan yang tak terlihat, atau hanya imajinasi yang hidup di antara kesunyian dan kerinduan. Penonton yang membaca kisah ini merasakan ambiguitas itu, tidak bisa memastikan apa yang nyata dan apa yang hanya bayangan, membuat mereka terus bertanya-tanya, merenung, dan membiarkan cerita itu hidup di dalam pikiran mereka. Fadilah Mansor tetap berjalan di antara kenangan dan kenyataan, cinta dan kehilangan, tubuh yang rapuh, dan jiwa yang kuat. Ia menyalakan lilin kecil, memandang bayangan yang bergerak di dinding, menulis beberapa kata di buku harian yang kosong sebagian, lalu berhenti. Ada rasa penasaran yang tak terjawab, misteri yang tetap menggantung, dan penonton dibiarkan dengan rasa murni dari ketidakpastian itu. Sebuah dunia di mana cinta, kesedihan, keberanian, dan rahasia bersatu, tetapi tidak pernah sepenuhnya dipecahkan. Dan di situ, dalam kesunyian dan cahaya redup, Fadilah tetap hidup, tetap mempesona, dan tetap menyimpan cerita yang menggantung, membiarkan siapapun yang menyaksikannya merasakan kebingungan, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, seakan menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah datang, atau mungkin baru akan muncul di tikungan waktu berikutnya. Fadilah Mansor melangkah perlahan ke ruang keluarga, di mana jendela besar menatap ke halaman yang diterangi cahaya bulan. Cahaya itu jatuh di lantai kayu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seiring angin malam. Ia menatap keluar, seolah menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kadang, bayangan pohon-pohon di halaman tampak seperti sosok yang berdiri menunggu. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya rumah dan kesunyian yang tampak hidup, dan Fadilah berdiri di antara keduanya, merasa bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang bisa disentuh atau dijangkau. Di tangannya, ia memegang buku harian yang sudah lusuh, halaman-halamannya penuh coretan dan catatan yang tidak selalu selesai. Beberapa kata tampak seperti bisikan, sementara beberapa halaman dibiarkan kosong, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang. Fadilah menyentuh kata-kata itu perlahan, membaca, dan kemudian menutup mata, membiarkan ingatan tentang Datuk Ar-Rahman Hassan datang, bercampur dengan rasa sakit yang tidak pernah hilang. Napasnya terdengar berat, tetapi matanya tetap bersinar, memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, keberanian, cinta, dan rahasia yang tetap tersembunyi dari dunia. Di sudut ruangan, jam tua berdetak perlahan. Suara detikannya terasa seperti denyut jantung yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, meski dunia seakan berhenti di sekitar Fadilah. Ia menatap ke jam itu, lalu ke jendela. Dan untuk sesaat, ia merasa seakan waktu dan ruang berlapis-lapis di sekitarnya. Setiap bunyi angin, setiap rintik hujan di atap, setiap bayangan yang menari di dinding,
Semuanya seperti pesan rahasia yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka dan pikiran yang sensitif. Penonton yang membaca kisah ini bisa merasakan ketegangan halus itu. Adakah sesuatu yang akan muncul, atau apakah semua ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh kesedihan dan rindu? Fadilah sering menyalakan lilin kecil di malam hari. Cahaya yang bergetar memantul di wajahnya, menyoroti keriput dan bekas luka di kulit yang semakin rapuh. Ia berbicara kepada bayangan-bayangan di sekitarnya, mengisahkan hal-hal yang tidak berani ia tulis, rahasia yang terlalu berharga untuk diungkapkan sepenuhnya. Ada tawa yang tersembunyi, ada tangis yang tertahan, dan ada cinta yang tetap hidup meski suaminya telah tiada. Penonton diajak masuk ke dunia yang samar ini, di mana batas antara kenyataan dan bayangan, antara kehidupan dan kenangan, begitu tipis sehingga setiap kata, setiap detil menjadi bagian dari pengalaman mereka sendiri. Terkadang, Fadilah menatap kotak kayu kecil di meja samping tempat tidur. Ia jarang membukanya, meski rasa ingin tahu selalu membara. Kotak itu berisi benda-benda yang dulu dimiliki suaminya, surat yang tak sempat dibaca, foto-foto yang penuh makna, dan beberapa kenangan yang seharusnya tetap tersembunyi. Ada rasa takut yang membekap hatinya, takut jika membuka kotak itu akan memunculkan kesedihan yang tak tertahankan, atau mungkin rahasia yang tidak siap ia hadapi. Ia menatap kotak itu lama, dan bagi pembaca, ketegangan itu terasa begitu nyata, seakan mereka ikut menahan napas, menunggu detik ketika rahasia itu mungkin terbuka, atau tetap tersembunyi selamanya. Fadilah juga sering menulis di buku harian dengan pena yang mulai aus. Kadang ia menulis dengan cepat, kadang berhenti di tengah kalimat, seakan kata-kata itu terlalu berbahaya untuk diselesaikan. Ada fragmen kalimat yang mengambang, meninggalkan pembaca dengan rasa penasaran. Apa yang ingin ia ungkapkan? Apakah itu tentang cintanya, tentang kehilangan, atau tentang misteri yang bahkan dunia tidak tahu? Fragmen-fragmen itu menjadi simbol dari kehidupan yang tidak selesai, perjalanan yang tetap menggantung, dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan atau mungkin tetap tersembunyi selamanya. Di halaman belakang rumah, pohon tua yang mereka tanam bersama masih berdiri kokoh. Fadilah sering duduk di bawahnya, membiarkan angin malam menyinggung wajahnya, membelai rambut yang memutih. Ia membayangkan Dato' Ar-Rahman Hassan berdiri di sana, tersenyum lembut. Atau mungkin itu hanya bayangan dari memori yang terlalu hidup untuk dihapus. Setiap dedaunan yang bergoyang seolah berbisik, dan Fadilah menutup mata, membiarkan bisikan itu masuk ke hatinya. Penonton yang membaca bisa merasakan hubungan halus antara manusia, kenangan, dan alam, sebuah simfoni misterius yang menegaskan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Fadilah Mansor, dengan tubuh yang semakin rapuh dan penyakit yang terus datang, tetap menjadi pusat kehidupan yang misterius. Ia menyalakan lampu di meja, memandang bayangan yang memanjang di dinding, dan menulis beberapa kata terakhir di buku hariannya malam itu, lalu berhenti. Ada rasa penasaran yang menggantung, misteri yang tidak terjawab, dan dunia di sekitarnya terasa hidup namun samar. Penonton dibiarkan dengan pertanyaan yang tak pernah selesai. Apa yang sebenarnya dirasakan Fadilah? Rahasia apa yang masih tersembunyi? Dan bagaimana ia akan menghadapi malam-malam yang masih panjang di depan? Di ruang yang hening, lilin terus menyala, angin berhembus pelan, dan bayangan-bayangan bergerak tanpa suara. Fadilah menatap keluar jendela, ke gelapnya malam, ke langit yang tak berbintang, dan untuk sesaat, seolah segala sesuatu berada di luar jangkauan pemahaman. Ia tersenyum tipis, namun mata yang berkaca-kaca menandakan ada rasa yang belum terungkap, cinta yang belum sepenuhnya hilang, dan rahasia yang tetap menunggu. Dan di situ, di antara cahaya redup, bayangan yang menari,
dan suara detik jam yang perlahan, Fadilah Mansor tetap hidup, tetap misterius, dan tetap menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah datang.